Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa berkumpul ya, dan teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini bisa mengikuti secara seksama untuk menambah wawasan kita terhadap ilmu Al-Quran, yaitu salah satunya ilmu tajwidul Quran atau tahsinul Quran dalam membaca Al-Quran ya. Insyaallah pada pertemuan atau tayangan kali ini kita sama-sama belajar dari ayat 22 Quran surah Abasah, karena sebelumnya ya kita sudah mempelajari daripada ayat 1 sampai ayat 21. Kita mulai sama-sama dengan mengucapkan ta'awudz kemudian basmalah. Baru kita mulai dari ayat 22. Seperti biasa kita akan bahas satu persatu ada hukum tajwid apa saja yang berada di ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-22 ya. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Di ayat ke-22 ya, di sini terdapat hukum gunnah musyaddadah ya, mim yang bertasydid. Kemudian idza matabi'i, yaitu alif sebelumnya fathah, kemudian sya'a. Nah, di sini terdapat hukum mad wajib mutasil ya, maka kita bacanya panjang 4 sampai dengan 5 harakat. Sya'a ansyarah. Nah, sini terdapat nun sukun ya, kemudian bertemu setelahnya huruf shin, yaitu salah satu daripada huruf ikhfa, maka kita bacanya, kita samarkan ya, kita samarkan nunnya ansyarah, seperti itu. Huruf H apabila kita bacanya kita waqaf di ayat 22, maka dia tidak ada hukum di sini ya. Jadi huruf H-nya kita sukunkan ansyarah, seperti itu. Nah, apabila nanti kita membacanya itu kita wasol atau kita sambung, maka dia menjadi mad silah ya, mad silah qasirah ya. Ansyarahu kalla, seperti itu. Lanjut ayat 23. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla ya, matabi'i alif sebelumnya fathah, kemudian lamma guna musyaddada, mimnya berharokat fathah, kemudian setelahnya ada alif, maka matabi'i 2 harokat ya qadima. Nah ya, ada huruf qalqalah yaitu huruf qaf. Huruf qaf adalah termasuk daripada huruf-huruf qalqalah ya. Kemudian ma itu kita baca panjang ya, karena apa? Karena di sini hukumnya mad jaiz munfasil, karena mad setelahnya bertemu dengan huruf hamzah pada beda kalimah ya, atau beda kata. Kata kalau di bahasa Arab itu adalah kalimah ya. Jadi kalau misalkan nanti saya menyebutkan kalimah, berarti itu adalah kata ya, seperti itu. Dalam bahasa Arabnya kata itu disebut dengan kalimah, menggunakan ha, kalimah. Jadi dibaca lebih daripada 2 harokat, asalkan konsisten. Jika kita menyebutkan dari awal 4 harokat, maka sampai akhir daripada surah, maka kita bacanya 4 harokat jika menemukan mad jaiz, seperti itu. Ma amarah. Nah, seperti itu ya. Sama seperti hukum yang tadi, di sini tidak terdapat hukum, maka hanya disukunkan, karena apa? Karena kita waqaf di sini. Ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Nah, ada lam ya, lam mutlak
jadi lamnya jelas, atau bisa ditandai dengan lam sukun ya. Jadi setiap ada lam sukun ya, lam sukun itu disebut dengan lam mutlak. Jadi dia dibacanya jelas seperti itu. Beda nanti jika ada alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah, itu nanti pembahasannya beda. Nah, jika di posisi seperti ini maka disebut dengan lam mutlak. Ya, mutlak. Nah, nun sukun bertemu huruf dhad ya, jadi dibaca samar. Ya, karena huruf dhad adalah salah satu daripada huruf-huruf ikhfa seperti itu. Falyanzuril alif lam qamariyah. Karena apa? Alif lam bertemu setelahnya huruf hamzah. Insa nun sukun, kemudian setelahnya huruf sin ya, maka dibaca samar. Karena huruf sin adalah salah satu daripada huruf-huruf ikhfa. Nah sa-nya 2 harokat matobi ya, karena di sini terdapat fathah berdiri seperti itu. Ila, nah ada matobi, terdapat fathah berdiri. Kemudian ta'a, nah ada matobi, alif sebelumnya fathah, kemudian mih. Nah, kalau kita baca kemudian kita berhenti atau waqaf di ayat 24 ya, maka di sini hukumnya adalah mensukunkan huruf h-nya. Ya, falyanzuril insanu ila ta'amih. Nah, seperti itu. Akan tapi kalau kita bacanya nanti kita wasol daripada ayat 24 sampai dengan ayat 25 kita wasol, kita gabung nih bacanya ya, maka dia hukumnya menjadi mad silah tawilah. Karena apa? Karena ha dhamir ya, bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat. Sebelum ha dhamir berharokat, kemudian setelahnya juga berharokat plus kemudian dia bertemu dengan huruf hamzah, maka dia dibaca panjang. Ila ta'amihi anna, seperti itu. Ayat ke-25. Anna sababnal ma'a sabba. Anna gunna musyaddada, nun yang bertasydid, kemudian mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Sababna ya, ada huruf qalqalah, huruf ba berharakat sukun. Nah, seharusnya di sini kita baca huruf nun ya berharakat fathah, itu mad tabi'i ya. Nah, akan tetapi karena di depannya terdapat alif lam qamariyah ya, maka dia dibaca langsung ya. Anna sababnal. Nah, seperti itu, karena di sini juga ada hamzah wasol ya, jadi dia tidak dibaca mad tabi'i, tapi langsung masuk ke bagian kalimat yang ini. Anna sababnal nal, seperti itu ya. Nah di sini mad wajib mutasil ya, mad kemudian bertemu setelahnya huruf hamzah. Sabba ya, di sini ba mad iwad ya, sabba karena ada fathatain yang diwaqafkan. Jadi bukan sabban ya, tapi dibaca sabba. Fathatainnya diubah dulu menjadi fathah, kemudian baru dipanjangkan seperti itu. Ayat ke-26. Thumma. Nah, di sini sudah terdapat lagi gunnah musyaddada ya, mim yang bertasydid. Syaqaqana. Nah, di sini ada pertemuan 2 huruf. Ya, yang satu dia fathah, yang satu dia sukun. Ya, maka jelaskan ya. Syaqaq, yang satu di qalqalahin. Ya, qaf yang kedua itu diberi sifat qalqalahnya karena dia sukun. Thumma syaqaq. Nah, kemudian di sini seharusnya kita baca mad tabi'i ya, sama seperti tadi kasusnya ya. Akan tetapi karena di depannya terdapat hamzah wasol, kemudian ada tanda alif lam qamariyah, maka di sini tidak fungsi lagi mad tabi'i. Ya, jadi langsung ke huruf setelahnya. Tsumma syaqaqnal ar. Nah, ar ya, di sini terdapat ra tafkhim karena sebelumnya fathah, kemudian plus setelahnya juga terdapat huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf tafkhim. Huruf dhad ya termasuk dalam huruf yang tafkhim, huruf tebal. Jadi dibacanya ra, jadi dibaca tebal. Ardo syaqqa. Nah, di sini mad iwad karena ada fathatain yang diwaqafkan. Lanjut 27.
Fa'ambatna. Nah, di sini ada hukum iqlab. Ya, ada mim yang huruf mim berekor ke bawah, ya. Nah, ini tandanya adalah menggantikan huruf nun menjadi huruf seperti mim, ya. Jadi bukan fa'anbat, tapi fa'ambat. Nah, kemudian ada ta sukun, ya. Maka berikan sifat siddah dulu, kemudian baru munculkan sifat hamznya. Fa'ambatna. Nah, seperti itu, ya. Na mat tabi'i alif sebelumnya fathah, fi ya sukun sebelumnya kasrah mat tabi'i, ha alif sebelumnya fathah mat tabi'i, habba ya mad iwad karena ada fathatain yang diwaqafkan. Wa 'inaban wa qadba. Nah, wa 'inaban. Nah, di sini ada gunnah, ya, karena di sini hukumnya idgham bi gunnah. Fathatain bertemu dengan huruf waw, ya. Jadi dibacanya masuk atau melebur, kemudian diberikan dengung sedikit, ya. Wa 'inaban wa qadba. Nah, teman-teman, hati-hati ketika di ayat ini biasanya banyak daripada kita ketika mengucapkan wa qadba itu huruf dotnya terpantul, ya. Wa qadba. Nah, seperti itu. Tapi di sini ada huruf dod. Huruf dod bukan termasuk daripada huruf qalqalah. Jadi tidak dipantulkan. Wa qadba, ya, salah itu. Tapi kita munculkan saja sifat istiqalahnya. Wa qadba. Kemudian ba adalah mad iwad, ya, fathatain yang diwaqafkan. 29. Wa zaitunan wa nakhla. Nah, wa zaitu ada matlin. Ya, matlin. Ya sukun sebelumnya fathah. Tuna. Nah, di sini waw sukun sebelumnya dhammah, mat tabi'i. Nau ada idgham bi gunnah lagi, ya, sama seperti tadi. Wa nakhla. Kemudian ditutup dengan mad iwad, ya, karena fathatain yang diwaqafkan seperti itu. 30. Wahada. Nah, dibaca panjang, ya. Karena ini hukumnya mad wajib muttasil karena ada mad setelahnya huruf hamzah dari terdapat di satu kalimah atau satu kata. Wa hadaiqa ghulba. Lamnya lam mutlak, ya, sama seperti tadi yang di awal seperti saya sampaikan, ya. Kalau ada lam sukun, ya berarti dia lam mutlak. Ghulba mad iwad, ya, fathatain yang diwaqafkan. Wa fakihatan wa abba. Fa mad tabi'i, kihatan idgham bi gunnah, ya, idgham melebur dengan mencampurkan gunnah atau dengung ketika mengucapkannya. Wa abba, nah, mad iwad, ya, fathatain, ya, kemudian diwaqaf. Jadi dia disebut dengan mad iwad. Mata'allakum. Mata mad tabi'i, huruf ta mad tabi'i, mata'al. Nah, di sini bedanya, ya, kalau tadi itu idgham bi gunnah, nah kalau fathatain bertemu dengan huruf lam maka dia bila gunnah, ya. Maksudnya adalah tanpa mendengungkan suaranya, ya. Kalau tadi wa fakihatan, diberikan dengung. Nah, kalau ini mata'al, ya, jelas, ya, huruf-huruf idgham bila gunnah. Mata'allakum, ya, mim sukun bertemu dengan huruf wa maka menjadi izhar syafawi. Mata'allakum walian. Nah, an'a. Nah, ini adalah izhar halqi, ya. Nun bertemu dengan huruf ain, ya, izhar halqi karena huruf ain adalah huruf di bagian tenggorokan atau disebut dengan al-halqu. Wali an'amikum, ya. Lanjut ayat ke-33. Fa idza mad tabi'i, ja mad wajib muttasil, ya, karena ada mad setelahnya huruf hamzah dalam satu kata. Fa idza ja'atis. Nah, di sini ada alif lam syamsiyah karena huruf shad termasuk ke dalam huruf-huruf syamsiyah. Jadi langsung, ya, tisokh. Nah, kenapa panjang? Nah, ya, di sini adalah mad lazim, ya, karena mad bertemu setelahnya tanda
tasydid, maka dipanjangkan. Sama seperti di Al-Fatihah ya. Waladhdall. Nah, seperti ini sama. Fa idza ja'atis shakhah. Nah, ya. Nah, di sini ada tak marbutah. Ya, kalau dia waqaf maka berubah menjadi ha. Ya, bukan lagi sohot ya, tapi khoh. Jadi huruf ha dia. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma. Di sini ada madlin, waw sukun sebelumnya fathah. Yafirrul. Nah, di sini ro-nya statusnya itu tebal ya, yafirrul. Karena apa? Karena ro berharokat dhammah. Ya. Rul al ya, di sini alma jadi alif lam qamariyah. Mar'u. Nah, di sini ada ro sukun sebelumnya fathah, jadi dia dibaca tafkhim min. Nah, izhar halqi ya, nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian akhi. Nah, di sini ada ya sukun ya, sebelumnya kasrah, kemudian setelahnya waqaf, maka disebut dengan mad arid li sukun ya. Lanjut ayat 35. Wa ummihi wa abih. Nah, di sini terdapat wa ummi ya, ummi gunah musyaddada, kemudian hi di sini adalah ha dhamir. Namun setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, maka menjadi mad silah qasirah ya. Dia tidak tawil, tidak panjang, tapi dia qasirah, dia pendek ya. Wa ummihi wa abi. Nah, di sini mad arid li sukun. Wasl mad tabi'i, terdapat fathah berdiri. Hibatihi sama ya, mad silah qasirah karena ha dhamir bertemu setelahnya huruf waw. Bani mad arid li sukun. Likulli imri'im minhum. Likulli imri, mim sukun bertemu huruf ra, idhar syafawi ya. Im musyaddadah, gunna musyaddadah. Minhum, nun bertemu dengan huruf ha, idhar halqi ya. Hum ya. Nah, di sini idhar syafawi. Yau karena mim bertemu setelahnya huruf ya. Yauma idzi ya, di sini ada madlin, wawnya menjadi madlin ya, karena waw sukun sebelumnya fathah. Idzi. Nah, kasratain bertemu dengan huruf shin, maka menjadi hukumnya di sana ikhfa ya, ikhfa ausat ya. Yauma idzi sya'nui. Nah, ada dhammatain bertemu dengan huruf ya. Huruf ya adalah salah satu daripada huruf idgham bi gunnah. Maka ketika membacanya berikan gunnah sedikit. Sya'nui yughni. Nah, ditutup dengan ni mad arid li sukun. Wujuh. Nah, mad tabi'i waw sukun bertemu sebelumnya dhammah ya. Hui. Nah, idgham bi gunnah, dhammatain bertemu dengan huruf ya. Yauma. Nah, waw sukun setelahnya ada fathah, maka menjadi madlin ya. Jadi dia ketika mengucapkannya itu lembut ya, jadi enggak yau ya, tapi dia yau seperti itu perlahan, maka disebut dengan madlin. Yauma idzim musfirah. Nah, idzim musyaddadah, gunna musyaddadah, musfirah. Nah, tak marbutah ya. Jadi kalau dia waqaf maka menjadi huruf ha. Dhahi, dhamma tabi'i ya, alif sebelumnya fathah. Hikatum, gunna musyaddada, mustabsyirah, tab ya, qalqalah, ba sukun qalqalah, syirah. Nah, di sini ada tak marbutah, maka menjadi ha. Wa wujuhui, waw sukun sebelumnya dhamma, jadi dibaca panjang mad tabi. Wa wujuhui. Nah, dhammatain bertemu dengan huruf ya, jadi hukumnya adalah idgham bi gunnah. Wa wujuhu yauma idzin alaiha idzin. Nah, di sini ada kasratain bertemu dengan huruf ain, maka menjadi izhar halqi ya. Alaiha, alai ya sukun sebelumnya fathah
ya maka dia menjadi madlin ha mad tabi'i, alif sebelumnya fathah. Ghabarah. Nah, di sini tidak ada hukum ya kan, tapi di sini karena hurufnya tak marbutah, maka kalau dia kalau dia waqaf maka menjadi ha, hurufnya berubah. Ghabarah yang disebut dengan tak marbutah. Lanjut. Ayat ke-41. Tarhaquha qatarah. Nah, ada ro sukun sebelumnya fathah, maka dibaca tafkhim taruha ya. Jadi tanya tetap seperti biasa ya, tipis ya, hanya ro-nya yang tebal ya, ro-nya menjadi tarqiq ya. Afwan, tanya tetap tarqiq, kemudian ro-nya menjadi tafkhim. Tarhaquha, alif sebelumnya fathah mad tabi'i, qatarah sama tidak ada hukum, cuman karena di sini kita waqaf maka tak marbutahnya berubah menjadi huruf ha. Ulaika humul. Nah, ula di sini wawnya ya di sini adalah disebut dengan waw ziyadah ya, atau nanti di sini adalah pelajarannya tentang rasam, tentang penulisan Al-Qur'an ya. Jadi dia tidak dibaca ula ya, tidak, tapi dia dibaca pendek ula. Nah, baru di sini panjang karena apa? Karena ada mad setelahnya bertemu huruf hamzah dalam satu kata. Jadi mad wajib mutasil. Ulaika humul. Nah, humul alif lam qamariyah karena ada alif lam setelahnya huruf kaf. Humul kafaratul. Nah, alif lam qamariyah lagi karena alif lam setelahnya huruf fa. Kafaratul fajarah ya, ulaika humul kafaratul fajarah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai. Nah, kita sudah sama-sama belajar Quran surah Abasa dari ayat 22 sampai dengan ayat 42 ya. Jadi nanti ketika kita tilawah Al-Quran surah Abasa, maka tidak ada lagi kita bingung, oh ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Kita bisa menyimak tayang ini kembali, memutar kembali, atau nge-share. Silakan ya, silakan dibagikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar teman-teman kita juga bisa membaca Al-Quran dengan benar dan baik, seperti itu. Untuk penutup kita sama-sama baca dari ayat 22 sampai dengan ayat 42 ya. ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita baca dari ayat 22 sampai dengan ayat 42. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat bisa Allah kenankan mengampuni dosa-dosa kita ya, melalui bacaan ayat Al-Qur'an kita. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.